wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum belajar Bapak Cendru ya, dengar dulu ya. Adinda Nazabila. Aditya Bintang Permana. Almas Nazifa. Anggun Qurani Tiwi. Martis. Ila Rufida. Fadil Akbar. Enda Adila. Fatia Rifa. Fatia Afra. Kana Rezeki. Intan Kulbia. Atika Restia Nidrum. Muhammad Arif Al-Azi. Mauliza. Mifdal. Muhammad Esanul. Muhammad Arfi Khairi. Muhammad Reza Fahlemin. Aida Gafira. Putri Ramadhani. Baik Masya. Naskia Natasha. Putri Ramadhani. Ipa Nadira. Ya. Baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya. Doa akan dipimpin oleh Rokas. Silakan Rokas untuk memimpin doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi zidni ilman warzuqni. Baik, mudah-mudahan doa yang kita bacakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak sekalian, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat dari malaikat. Malaikat juga mempunyai sifat. Kemarin sudah masalah tentang pertama definisi malaikat, tentang fungsi malaikat. Ini dilanjutkan tentang sifat-sifat malaikat. Ya, sifat malaikat. Yang pertama sifat malaikat yaitu tidak menyombongkan diri. Ya, malaikat tidak menyombongkan diri. Jadi malaikat itu tidak ada sifat menyombongkan diri. Kenapa tidak ada menyombongkan diri? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Ya, tidak punya nafsu. Malaikat ada yang ya, kalau yang sujud selalu taat pada Allah. Ya, kemudian sifat yang kedua takut dan selalu taat kepada Allah. Takut dan selalu taat kepada Allah. Takut ya. Rasa ya tanggung jawab kepada Allah yang dibebankan oleh malaikat itu sangat besar. Nah, takut, tidak mau menyeleweng, tidak mau membuat hal-hal ya tidak ada. Ini selalu taat. Ada yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang ruku sampai hari kiamat. Itu malaikat. Karena seperti manusia ada dua. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Kalau ada yang taat, ada yang tidak taat. Beda dengan malaikat. Jika tidak ada. Yang ketiga apa? Hamba Allah yang dimuliakan. Ketiga, hamba Allah yang dimuliakan. Itu sifat yang ketiga.
yang dimuliakan. Karena kenapa tidak selalu dimuliakan? Karena malaikat itu tidak pernah kufur, tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah. Tidak ada satupun malaikat, walaupun beribu malaikat, ratusan ribu malaikat, tidak pernah ingkar, selalu patuh pada jalan yang lurus, tidak pernah kufur. Paham ya? Tidak kan? Kemudian yang keempat, sifat malaikat yang keempat, tidak pernah membantah. Pernah membantah. Ada malaikat yang membantah? Ada? Tidak? Kenapa? Ada? Tidak pernah durhaka. Bantah berjanda, nanti durhaka. Durhaka adalah perbuatan yang paling besar. Paling besar, ya, berdosanya. Durhaka. Durhaka kepada orang tua saja bisa bahaya. Ya, apalagi durhaka kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-6, Lalu bertasbih. selalu bertasbih. Mereka selalu bertasbih. Tapi pernah sunyi atas, ya, tidak pernah sunyi dari tasbihnya mereka sampai hari kiamat tiba. Ya, kalau manusia kadang-kadang kalau masih enak daging, ya banyak bertasbih. Ya, kalau masih banyak enak dagingnya, tuh baru yakin enak makan, ikan, ya tidak ada lagi. Sebenarnya baru tidak. Kemudian yang ke-7, sifat malaikat yang ke-7. Tidak suka bau anjing dan makhluk. Anjing baunya saja itu. Mereka anti sekali berani. Karena anjing itu yang pertama, nah, ya, harap benak saja kita berani benak saja. Air minum yang menetes satu ya harus bisa sama. Karena bukan binatang karam. Makna karam bukan binatang yang mulia, najis. Walaupun itu bukan Allah. Kenapa itu tidak? Nah, ya, bernajis. Ya, ini saja sudah najis. Sampai ini saja sudah najis. Apalagi sudah jadi bapak, jadi lebih. Kalau binatang lain, misalnya kambing, sapi, itu bernajis ketika saat sudah bangkai. Sudah jadi bangkai baru najis. Kalau anjing, babi, sebelum mati sudah bernajis. Hanya malaikat tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak mau masuk kepada rumah yang ada anjing dan pak. Malaikat mau masuk. Ya, malaikat maut ambil nyawa masuk. Rahmat kita diturunkan rahmat oleh malaikat. Lalu mendapat rahmat menerima kasih sayang. Kalau ada anjing dan patung itu jangan harap bau saja mereka tidak mau apalagi anjingnya. Ya, kira ada pertanyaan di sini? Ya, masalah anjing dan patung. Ya, apa?
patung yang sudah berbentuk aslinya sebuah benda yang memang tak. Misalnya bentuk patung kuda, persis sama kuda. Kecuali patung itu berbentuk kuda, tapi ekornya sudah dicopot satu, kakinya sudah dicopot satu. Itu bukan dihitung lagi bentuk patung. Patung itu berpokok dia, berbentuk asli, mata persis, semua hidung ada, mulut ada, mata ada, persis semua. Kecuali itu bentuk kepalanya nggak ada, kita copot, kita potong kepalanya. Itu bukan lagi dihitung sebagai patung, karena berbentuk deh, tak ada berbentuk lagi. Ya, itu nggak apa-apa. Kalau bentuknya asli patung itu persis semua lengkap, sempurna, sampai kaki ada jari kakinya, ini yang bahaya, yang dikatakan dengan patung. Ada di rumah-rumah, ya ada juga ya. Kadang-kadang dipotong, tangannya dipotong, itu nggak ada lagi dihitung dengan patung. Apa? Ini berpokok, dia bentuk asli. Ya, sama juga asal yang sudah patung, yang namanya patung sudah berpokok, persis semua, asli semua, mata-matanya semua, kepalanya semua ada, lengkap, itu bahaya. Kecuali nggak, ada yang di rumah ada juga, ada kakinya potong, apa lagi? Ada kakinya, taruh di depan kamu misalnya, kakinya nggak ada lagi, itu nggak. Dikatakan patung lagi. Ini alih wujudnya semua sempurna. Tidak berbentuk asli, ya, atau berbentuk sempurna itu nggak apa-apa. Tapi kalau berbentuk semua itu coba haram. Maka, nah, kemudian sifat malaikat yang terakhir. Tidak ada. Tadi ingat bahwa malaikat itu tidak Ada nafsu. tidak memiliki nafsu, ya. Malaikat itu tidak pernah makan dan minum, pasti karena tidak ada nafsu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, tugas malaikat. Tugas malaikat. Kalian tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Ya. Jibril. Coba dibaca apa malaikat Jibril? Hah? Ini apa? Di belakang juga, coba bangun aja, bangun. Nah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah atau At-Tahrim. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Oke, terus ya, malaikat, ya, tugas malaikat. Yang pertama tugas malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tugas malaikat Jibril. Ya, yang malaikat Jibril bukan malaikat yang penghulu balai. Malaikat yang pertama diutus oleh Allah menyampaikan
wahyu kepada Nabi. Ya. Malaikat Mikail. Ya. Apa tugas pokok malaikat Mikail itu? Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan negara Allah, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Oke, mantap. Ya, Gus. Malaikat Mikail yang tugas pokoknya adalah untuk memberikan rezeki kepada manusia, menurunkan hujan. Ya, atau disebut juga malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Kenapa rahmat? Memberikan rezeki itu rahmat pada apa bukan? Iya. Rahmat. Itu nikmat. Ya, rahmat. Itu rahmat Allah SWT ngasih. Malaikat Mikail itu kan mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama manusia, seperti mengatur air, apalagi menurunkan hujan, petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Paham kan? Tugas malaikat ini Mikail. Ya. Kemudian yang selanjutnya malaikat Israfil. Gimana Mas ya? Malaikat Israel. Bagaimana? Malaikat Israel bertugas menjemput nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israel. Yes. Dan malaikat Israel adalah tugasnya mencabut nyawa manusia. Ya. Mencabut nyawa. Jika orang sudah meninggal, itu tugas malaikat Israel. Orang meninggal, makhluk Allah yang mati semua dengan tugas Israel. Ya, makhluk Allah yang lain, tumbuhan, hewan. Ya, itu malaikat Israel. Kemudian yang berikutnya yang keempat, malaikat Israfil. Ya. Malaikat Israfil. Selama berabad-abad juga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup pada hari kiamat. Pada hari itu malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau suci di Yerusalem. Gelombang pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Gelombang kedua akan mematikan para malaikat, sedangkan gelombang ketiga akan membagikan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Terus tiba. Tiupan pertama adalah tiupan pertama menghancurkan alam semesta semua, termasuk kita manusia. Musnah semua. Musnah. Tiupan pertama itu tugas malaikat Israfil. Tiupan yang kedua baru dibangkitkan kembali. Kumpul kembali kita itu sangkakala yang kedua. Yang ada dua kali sama musnah yang kedua ditiup kita masih hidup kembali. Ya. Oke, dah. Sudah. Ada 3 Pak. Mana? Akan membagikan orang dan mereka di padang mahsyar. Yang ketiga Membangkitkan orang-orang mati dan membagikan orang mati dan dikumpulkan di padang mahsyar. dan dikumpulkan dalam padang mahsyar. Kan itu sih Pak. Ya. Boleh. Ada di 3. ada 3 ya. Pertama, kedua ada. Tugasnya meniup sangkakala. Tapi kemudian yang ke 5. Nah, malaikat apa tugasnya? Coba. Menanyakan dan
Malaikat Munkar dan malaikat Nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Ya. Malaikat Nakir menanyakan, menghisap orang yang sudah masuk dalam kubur, menghisap. Nah, malaikat Nakir memeriksa orang yang dalam kubur. Kita sedang masuk ke dalam pada alam barzakh, diproses oleh malaikat Nakir menanyakan tentang iman kita ini, perbuatan kita di dunia. Jika kita berbuat baik, kalau banyak berbuat, sudah di sana diproses oleh malaikat Nakir. Kan? Berikutnya malaikat Rakib. Itu tugasnya Mencatat semua amal kebaikan manusia. mencatat semua amal kebaikan manusia. Bagian mencatat amal kebaikan manusia. Rakib, Atid, satu lagi Atid. Kalau yang malaikat Atid mencatat amal keburukan. Malaikat Rakib mencatat amal kebaikan. Rakib mencatat amal keburukan. Kemudian yang terakhir, yang satu lagi Malik. Nah, malaikat Malik. Apa malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Malaikat Malik. Jaga pintu neraka. Kemudian malaikat yang Menjaga pintu surga. malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengasihi surga. Kita Menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat menyambut dan membersihkan. Paham kan? Malaikat ini bisa dipahami? Ya. Amin. Kemudian yang terakhir, satu lagi tentang perbedaan malaikat manusia dan jin. Ya, malaikat dan jin. Satu lagi. Yang terakhir, Jin cerdas kepala. yang terakhir Kayak jin. tugas malaikat, perbedaan antara malaikat dengan tidak. Nah, Mana nggak ada kok Pak? ya malaikat perbedaan ada beda antara malaikat dengan manusia. Beda. Ya, sangat beda. Beda. Ya. Coba dilihat di depan ini, Pak tampilkan di depan. Malaikat gaib, malaikat makhluk kan? Manusia Nyata. jin Gaib. barangkali ini sama gaib, tidak bisa dikali dengan panca indera, dengan mata kita ini nggak bisa jadi. Ya, malaikat gaib. Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu. Tidak memiliki Manusia memiliki nafsu. nafsu. Ya, ada makan, ada minum, ada tidur, ada jalan-jalan. Ya, nah, ini. Kalau jin memiliki nafsu ini, karena jin itu menggoda manusia, menggiring manusia kepada perbuatan jahat. Dan perempuan tidak ada jenisnya. Kalau manusia, laki-laki dan perempuan. Ya, kan? Nah, kalau jin, jenis kelamin juga. Ada jin yang ada jin perempuan. Ya, yang banyak-banyak kau dengan jin perempuan.
simpatis. Sedangkan manusia malaikat pikiran sifat statis tetap. Makna statis tetap. Kalau dia bilang tidak haram tetap haram. Kalau halal karena berapa? Kita ini kadang-kadang kalau manusia tidak, kalau dia ada datang ramah suka berapa? Dinamis, manusia itu dinamis, beda dinamis. Ya, pikirannya dinamis. Sedangkan yang mungkin memiliki akal pikir, dia memiliki akal pikiran saja. Tapi apakah berubah tidak berubah? Apa berubah? Dia tugas cuma memilih manusia berbuat jahat. Ya, kalau jin, tapi jin ada dalam itu ada jin baik, ada jin jahat. Jin ya. Kalau syaitan dan saudaranya iblis itu jahat semua. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. paham? Kira-kira yang terakhir ini? Oke, baik. Demikian ya pelajaran hari ini tentang tugas malaikat, kemudian perbedaan antara malaikat dan jin. Semoga ini bermanfaat. Ya. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak semua, terima kasih semua.